Saya akan mengambil dalam 1 Korintus pasal yang 13. 1 Korintus pasal yang 13. Kita akan membaca di ayat yang ke-13. Ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ada 3 hal yang firman Tuhan katakan di sini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan di sini firman Tuhan mengatakan bahwa yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ingat, iman sangat penting ya bagi kita dalam pengiringan kita akan Tuhan selama kita masih ada di dunia ini. Ya, pengharapan itu sangat penting ya untuk pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi di sini yang dikatakan kasih itu lebih besar dari 2 hal ini. Jadi menarik ya pada pagi hari ini, apakah kasih itu? Sehingga kasih ini sangat besar ya. Menurut pemahaman yang saya dapat bahwa kasih ini kekal ya. Kasih ini tidak berkesudahan. Semua karunia-karunia itu kita pakai selama kita ada di dunia ini ya. Ada waktunya itu di ayat 7 di 1 Korintus 13 ayat 7 katakan bahwa kasih itu tidak berkesudahan ya. Di ayat 8 katakan kasih itu tidak berkesudahan. Inilah yang saya dapat di sini bahwa kasih ini kekal, kasih ini kita pakai selama kita masih di dunia ini dan juga di surga itu hanya hidup kita hanya dalam kasih. Kasih tidak akan berkesudahan. Kasih itu selama dan seterusnya kita hidup dalam Tuhan, maka kasih itu juga akan selalu menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini ya saya ingin membagikan atau saya ingin kita sama-sama membahas firman Tuhan. Dan saya dapat di sini bahwa kasih itu ya kasih yang dimiliki manusia yang normal, kasih itu dimiliki oleh manusia yang normal itu saya pelajari di sini ada 3 ya. Pertama itu adalah kasih surga atau itu kasih antara hubungan orang tua dengan anak, demikian juga sebaliknya ya, anak dengan orang tua atau disebut kasih ibu. Nah, kemudian yang kedua saya pelajari di sini ada kasih phileo atau kasih persaudaraan ya. Kemudian yang ketiga saya pelajari di sini ada yang namanya kasih eros atau kasih lawan jenis, kasih perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, itu kasih eros. Nah, tetapi ada satu kasih yang saya pelajari di sini, kasih yang luar biasa, itulah kasih agape. Ya, kasih agape ini adalah kasih Allah, kasih tanpa syarat atau kasih yang tidak bersyarat. Dan inilah kasih yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kasih surga atau hubungan kasih orang tua dengan anak-anak dengan orang tua bisa bermasalah. Kasih phileo atau kasih persaudaraan bisa bermasalah. Kasih eros atau hubungan laki-laki perempuan, perempuan dengan laki atau suami istri juga bisa bermasalah. Tetapi kalau ada kasih agape, kasih yang dari Tuhan yang dimiliki oleh setiap manusia ya, setiap masalah-masalah itu bisa dipecahkan. Amin. Oleh karena itu di sini definisi dari kasih adalah atau kasih itu ya, kasih dari Allah ini, kasih agape ini harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Kasih ini kasih tanpa syarat. Ya, kasih dari Tuhan, kasih agape ini harus melandasi setiap kasih kita manusia. Kasih manusia itu bisa terbatas. Seperti yang saya bilang tadi, kasih orang tua dengan anak dengan orang tua satu waktu bisa bermasalah. Kasih persaudaraan itu bisa bermasalah. Kasih suami istri atau kasih perempuan laki-laki, laki-laki perempuan itu bisa bermasalah. Tetapi kalau ada kasih agape, ada firman Tuhan mengatakan bahwa kita diikat dengan kasih Tuhan, ya, itu kasih agape. Oh haleluya. Di situ kita akan melihat bagaimana keindahan kita, bagaimana kehidupan kita yang indah di hadapan Tuhan.
Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita akan melihat dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, apa yang firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 6 di ayat yang kelima. Di sini dikatakan Ulangan pasal 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya ambil sini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan itu adalah perintah, ya. Mengasihi Tuhan itu adalah perintah. Dari perjanjian lama dalam kitab Ulangan ini Tuhan sudah memberikan perintah. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dikatakan begini. Mulai dari ayat 1, Ulangan pasal 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Makanya di sini ayat 5 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini adalah perintah. Sudah diperingatkan oleh Musa, dan ini adalah langsung dari Tuhan, mengingatkan supaya mengasihi Tuhan. Ya, yang pertama di sini mengasihi Tuhan. Ya, sebentar kita akan melihat ya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita juga untuk sekarang ini. Kita lanjut ke ayat 6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang harus kita ajarkan berulang-ulang kepada keturunan kita adalah kasih. Kasih harus kita ulang-ulang ajarkan, ingatkan terus. Ya, bahkan di sini tadi dikatakan di ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan dan diajarkan berulang-ulang. Saya khotbah hari ini mengenai kasih, saya khotbah minggu depan mengenai kasih, terus-terusnya. Kasih gak apa-apa, ya. Saya mengulang-ulang mengenai kasih. Ini dan perintah kepada orang Israel pada waktu itu, ya. Jangan lupa selalu mengingatkan ini mengenai kasih Tuhan. Oleh karena itu perintah, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kekuatan di sini berbicara fisik kita, ya. Hati kita itu berbicara secara batin, secara roh, ya. Tetapi juga jiwa kita ini yang ada di situ adalah pikiran kita yang mengasihi Tuhan, perasaan kita mengasihi Tuhan, dalam hal keinginan kita juga harus dilandaskan dengan kasih Tuhan. Kemudian juga kekuatan kita atau fisik kita ini kita pakai juga untuk mengasihi Tuhan. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kemudian kalau kita masuk kepada perjanjian baru, di sini lebih banyak Tuhan Yesus justru menekankan untuk kita lebih mengasihi sesama manusia. Kalau tadi di kitab perjanjian lama itu dikatakan mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, ya. Tetapi kalau kita masuk dalam perjanjian baru, ya, banyak Tuhan Yesus mengatakan bahkan ada perintah yang baru. Sama-sama kita akan simak firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lanjut di ayat dalam Matius pasal 22 ayat 39. Matius pasal 22 ayat 39 kita akan lihat bersama. Matius 22 ayat 39. Firman Tuhan berkata demikian.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kalau ini adalah perbincangan Yesus dengan orang-orang Farisi. Ya, lebih bagus lagi kalau saya baca mulai dari ayat 34 supaya kita mengerti ya. Di ayat 34 berkata begini, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sama seperti di Ulangan tadi ya. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, Yesus mengerti ya. Yesus tahu hukum ini karena dia diperhadapkan dengan orang-orang Farisi yang ingin mencobai dia, ingin menjatuhkan dia. Tapi Yesus luar biasa, dia tahu hukum. Nah, ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, hukum Taurat itu banyak banget. Ya, larangan dan kewajiban. Ya, hukum Taurat itu banyak banget. Tapi cuma dilakukan dalam kedua hukum ini. Itu kasih Tuhan, kasih sesama manusia. Nah, jadi di sini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat ya, ada penekanan di sini. Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kita juga perlu mengasihi diri, tapi bukan mengasihani diri ya, mengasihi diri kita untuk menjaga selalu hubungan kita dengan Tuhan ya, sehingga akan berdampak kepada sesama kita manusia. Nah, kalau kita lihat ya, yang seperti saya katakan tadi, ada satu perintah yang baru yang Tuhan Yesus katakan dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34. Dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34, sama-sama kita akan melihat ada satu perintah yang baru. Yohanes 13 ayat 34. Ya, saya akan membacakannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada satu perintah yang baru ya. Seperti saya katakan tadi bahwa dalam perjanjian baru ini ya, saya lihat bahwa Yesus lebih mengajarkan untuk kita menerapkan kasih Tuhan itu, yang saya katakan kasih agape yang Tuhan sudah beri itu, supaya diterapkan selalu dalam kehidupan berjemaat atau sesama kita manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, ya, itu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ada satu kata sama seperti, ya. Sama seperti Yesus mengasihi kita. Bagaimana cara Yesus mengasihi kita? Dia mau berkorban. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Dia mau mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk ganti kita. Nah, ini Bapak Ibu saling kasih Tuhan. Kita juga belajar dari kasih Tuhan, kasih Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Begitu besar kasih Allah ya. Misalnya bahwa kasih Allah itu begitu besar sehingga ia mengorbankan anak satu-satunya. Kalau kita berpikir secara manusia ya, anak satu-satunya mau dikorbankan ya. Anak satu-satunya berarti anak yang disayangi, sangat
disayangi, tapi mau dikorbankan. Inilah arti sesungguhnya ya, bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, dan itu memang Dia buktikan, dan itu memang Dia lakukan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam perintah yang baru ini dikatakan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia sama seperti Tuhan mengasihi kita, yaitu mau berkorban ya. Mau berkorban di sini yaitu dan kalian korban perasaan, korban apa lagi? Mengorbankan hal-hal lahiriah, mengorbankan waktu dan lain-lain sebagainya. Jadi kita mengasihi sesama manusia, ada kalanya memang kita jadi korban ya. Kita mau mengasihi orang lain, ada kalanya memang kita sendiri korban ya. Kalau dunia medsos sekarang ini lebih banyak saya lihat korban perasaan ya. ya baper dan sebagainya, karena sudah zamannya media massa, semuanya bisa dilihat di internet, Facebook, Instagram dan lain sebagainya ya. Kebanyakan orang kebaperan, perasaan. Nah, kalau kita mempunyai kasih dari Tuhan, saya percaya kita tidak kebaperan. Jadi kita tidak terbawa perasaan ya, karena kita tahu bahwa kasih Tuhan itu bagi kita itu sangat besar. Dia sudah mengorbankan dirinya ya. Yesus sudah mau berkorban bagi kita. Bahwa kan kalau kita pelajari bagaimana Allah itu, bagaimana Bapa di surga memiliki anak satu-satunya dan Dia mau memberikan bagi kita. Itu artinya sangat dalam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ya, coba bayangkan ya, kita cuma memiliki satu dan kita mau kasih ya ke orang lain. Saya punya HP satu dan saya memberikan ke orang itu, saya berkorban ya, itu korban. Kalau saya punya mungkin HP lebih dari satu dan saya kasih ke orang lain, itu saya tidak korban, itu saya hanya memberi dari kelebihan saya. Tetapi ketika saya hanya mempunyai satu dan saya berikan kepada orang lain, itu yang namanya korban. Begitu juga yang sudah dilakukan oleh Bapa di surga, Dia rela mengorbankan anaknya satu-satunya. Makanya tadi katakan Dia mengorbankan anaknya yang tunggal ya, anak satu-satunya. Ini berbicara kita juga dalam kehidupan kita, dalam rangka kita mengasihi sesama kita manusia, makanya kita memang berkorban. Apalagi kalau kita mau berkorban untuk Tuhan, korban waktu, korban segala sesuatu untuk Tuhan ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hal yang saya dapat di sini bahwa kalau kita mau mengasihi sesama manusia, Tuhan mau, kita juga mau mengasihi sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Luar biasa kalau kita mampu. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagaimana untuk kita bisa melakukan kasih ini? Karena mungkin agak berat ya, mungkin tidak gampang untuk kita mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi, yang mau berkorban ya. Nah, kita akan lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 ya. Ini ayat-ayat yang terakhir Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Galatia 5 ayat 22, kita lihat di sini mengenai buah-buah roh ya. Selalu saya khotbah saya kembali ke sini ya. Karena saya sudah pernah mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, untuk mengalahkan setiap kehidupan daging kita itu, roh itu harus naik. Nah, di Galatia pasal 5 ayat 22, Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah, yang pertama adalah kasih. Oke lah, yang selanjutnya mungkin nanti kita bahas waktu-waktu yang akan datang. Tapi di sini saya mau ambil bahwa di ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Kasih ini paling atas ya. Makanya tadi katakan kasih itu yang terutama Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan ya. Buah roh adalah kasih. Bagaimana supaya kasih itu selalu kuat dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya buah ini ya, ada buah kasih itu selalu terjadi dalam kehidupan kita, bermanifestasi terus. Kita memiliki kasih itu yang stabil ya. Kita memiliki kasih yang kasih dari Allah itu yang sempurna. Kita juga harus selalu hidup dalam roh tentu saja, karena kasih ini adalah buah dari roh ya. Kalau kita selalu ada hubungan yang erat dengan Tuhan, kalau kita selalu membangun hubungan yang
spesial khusus dengan Tuhan, otomatis itu kita akan selalu melakukan kasih. Amin. Kita selalu akan dimampukan untuk mengasihi. Kita akan selalu diberikan kemampuan untuk mengasihi siapapun. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu selalu dikasih Tuhan ya, bagaimana supaya kasih itu selalu kita selalu buah-buah kasih ini selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, kita selalu mengasihi, yaitu kita harus intim dengan Tuhan tentu saja. Amin. Kita harus intim selalu hubungan dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu selalu dikasih Tuhan, saya akan mengajak kita lagi untuk kembali kepada 1 Korintus 13 tadi ya. Ayat pokok kita tadi dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ini judulnya memang mengenai kasih. Bapak Ibu selalu dikasih Tuhan. Tapi mungkin saya tidak akan bahas semuanya di waktu-waktu yang akan datang. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri atau tidak egois. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Diawali dengan sabar, diakhiri dengan sabar. Saya nonton kemarin ada video naik presiden lagi adu panco dengan anaknya ya. Video itu saya baru nonton kemarin. Mungkin anaknya lebih kuat ya, anaknya lebih berotot daripada dia. Akhirnya Pak Presiden mengatakan bahwa orang yang menang itu orang yang sabar. bukan yang kuat fisik, tapi orang yang sabar. Dan ada juga selanjutnya, tapi yang saya ambil itu sabar. Ya, Bapak Ibu sering kasih Tuhan ya, bukti kita mengasihi itu kita ada kesabaran. Saya ini nanti akan membahas mengenai kesabaran ini, khusus temanya kesabaran di lain waktu. Tapi yang saya bagikan pada pagi hari ini ya, bahwa ketika kita mau melakukan kasih itu Bapak Ibu disertai dengan yang namanya kesabaran ya. Karena tadi katakan kasih itu sabar. Ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Di ayat 7 diakhiri juga dengan sabar. Sabar menanggung segala sesuatu ya. Di lain kali kita bicara mengenai sabar. Di ayat 8 katakan kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir ya. Hebat kalau bisa bernubuat ya. Kalau orang bisa bernubuat itu hebat ya, karena dia bisa mengetahui yang akan datang. Tapi itu ada waktunya, itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 10. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan ya, kita juga harus dewasa di dalam kasih. Amin. Harus dewasa dalam kasih ya. Kemudian kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya rindu kita melihat di Lukas, atau kita kembali ke yang saya katakan tadi, Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Mungkin kita semua sudah sering mendengar ayat ini, kita sudah hafal ayat ini ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yang bisa menyelamatkan kita hanyalah karena kasih Tuhan. Amin. Keselamatan untuk kehidupan yang kekal ada di dalam Dia. Ya,
Tuhan Yesus berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa? Bahwa ada satu jalan untuk menuju surga, hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, makna ini sangat dalam, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bahwa kasih Allah itu yang sangat besar. Kita diselamatkan karena kasih-Nya, kita ditolong itu karena kasih-Nya. Dan ini harus kita ingat, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengatakan hal ini, karena kita ulangan dari perjanjian lama, Tuhan sudah ajarkan kepada Musa, memberitahukan ini, ya, memberitahukan hal ini, diulang-ulang, di setiap waktu diulang-ulang. Mengenai apa? Mengenai kasih Tuhan kepada kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita, dan Dia tidak pernah pandang bulu. Dia tidak melihat latar belakang kita. Dia tidak melihat kita dari mana, orang apa, kulit putih, kulit hitam, orang Indonesia, orang mana kayak itu. Dia tetap mengasihi kita. Amin. Karena kasih Bapa, kembali lagi tadi, kasih agape itu kasih tanpa syarat. Bapak Ibu, kita harus ingat, kasih tanpa syarat. Karena itu, ketika kita sudah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, masalah-masalah itu tidak bisa, ya. Sehingga ada firman Tuhan mengatakan, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tantangan boleh ada, masalah boleh datang, ya, apapun boleh datang, tapi kasih Kristus itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Kasih tanpa syarat, saya yakin dan percaya itu sudah Tuhan berikan bagi kita sesama manusia. Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, perintah yang baru yang Tuhan Yesus katakan, kita harus juga aplikasikan kasih itu bagi sesama kita. Kita harus membagikan kasih itu kepada sesama kita, ya, bahkan seringkali berkorban. Dan juga harus kita ingat, dan juga harus mengasihi diri kita. Mengasihi diri kita bukan mengasihani diri kita, ya. Mengasihi. Kita mengasihi orang lain, kita juga harus mengasihi diri kita. Beda dengan mengasihani, ya. Mengasihi diri kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita lagi bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Selalu baru. Setiap hari.